Dulu, ketika kita ingin memahami literatur bahasa asing, secara spesifik mungkin bahasa Inggris ya, kita itu perlu terlebih dahulu untuk menguasai bahasa Inggris itu sendiri. Nah, sementara kita tahu untuk bisa menguasai bahasa Inggris itu membutuhkan waktu. Oke. Nah, ketika udah bisa bahasa Inggris, udah mahir bahasa Inggris, kita baru membaca literatur bahasa Inggris dan butuh waktu juga untuk bisa memahami literatur tersebut. Jadi perjalanannya cukup panjang. Tapi sekarang ini kita itu hidup di zaman yang udah modern, udah canggih, kita bisa menggunakan teknologi. Secara spesifik kita bisa menggunakan AI untuk jadi shortcut itu semua. Tapi aku himbau kalian perlu hati-hati ketika kalian itu menggunakan AI, memanfaatkan AI agar bisa memahami literatur bahasa asing tadi. Oke. Alasannya, ayo kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Bagi teman-teman yang baru, selamat datang di channel YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru, mungkin aku perkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Sona, aku adalah orang yang antusias terhadap literasi. Oke, aku seorang pengajar juga. Aku juga seorang owner ya toko buku online, buku SR. Oke, nah di video YouTube biasanya aku ngebahas tentang dunia literasi, tentang buku, tentang kepenulisan. Kemudian aku juga sesekali juga membahas isu-isu di dunia pendidikan dan juga isu sosial. Oke, jadi bagi teman-teman yang baru ya, dimohon sekali untuk support aku dengan cara subscribe ya. Oke, karena support kalian itu sangat membantu aku untuk keberlangsungan channel YouTube ini. Oke, kita mulai langsung aja ya. Kita kan tahu ya bahwasanya kita ini mungkin seperti ini, kita itu user dalam bahasa Inggris lah ya gitu. Kita itu orang yang belajar bahasa Inggris. Nah, tujuan kita belajar bahasa Inggris, dari awal, salah satunya adalah agar kita itu bisa mengkonsumsi dan memahami literatur bahasa asing. Nah, tapi semenjak ada AI, dari bahasa Inggris tadi, English, kemudian ke literatur, itu udah nggak relevan lagi, gitu loh. Ya masih relevan sih, tapi orang kan zaman sekarang pengennya udah instan ya, udah cepet gitu. Jadi ketika kita belajar bahasa Inggris untuk membaca dan memahami literatur bahasa Inggris, gitu kan, takes a time yang aku bilang tadi, jadi tidak cukup relevan. Kita udah langsung memanfaatkan AI ini, untuk jadi shortcut kayak gitu. Nah, tapi yang aku bilang ya di awal adalah ketika kita memanfaatkan AI untuk yang namanya memahami literatur bahasa asing, lebih spesifik adalah bahasa Inggris, kita itu hati-hati. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan AI untuk memahami literatur bahasa asing, akan ada yang namanya sebuah pengetahuan tersebut dalam literatur bahasa Inggris tadi itu masuk ke dalam short term memory. Short term memory. Jadi knowledge yang kita konsumsi tadi itu nggak masuk ke dalam alam bawah sadar kita, nggak masuk ke dalam long term memory gitu, tapi masuknya ke short term memory. Resikonya apa sih ketika masuk ke dalam short term memory adalah paling gampang ya lupa. Ini momok besar nih orang yang belajar sebuah pengetahuan, yaitu lupa dengan pengetahuan yang udah dia konsumsi, yang udah dia pelajari sebelumnya gitu. Nah, lupa ini ketika pengetahuan masuk ke dalam short term memory kemudian lupa, variatif. Maksudnya adalah ya bisa dalam hitungan hari, bisa aja hitungan minggu, dan juga bisa aja dalam hitungan bulan gitu. Jadi setiap orang kasusnya berbeda-beda. Jadi nggak di generalisir, oh 1 minggu berikutnya pasti hilang tuh. Enggak juga.
Ada juga orang yang mungkin butuh berbulan-bulan baru hilang tuh knowledge yang udah dia pelajari. Nah, alasannya kenapa sih kok bisa masuk ke short term memory terus lupa ketika kita menggunakan AI? Karena, ketika kita memanfaatkan AI, keywordnya itu sebenarnya di shortcut ini. Bahwasanya proses itu begitu cepat, dan begitu mudah. Nah, otak kita itu tidak didesain semacam itu sebenarnya. Otak kita itu lebih suka, dalam tanda kutip ya, sesuatu yang kompleks. Jadi ketika sesuatu itu mudah, sesuatu itu gampang, cepat, panca indera kita, sebagai tools belajar kita, sebagai alat belajar kita ya, memandang bahwasanya pengetahuan itu tidak cukup penting secara value karena cepat tadi. Karena cepet tadi, lagi-lagi masuknya itu, cepet nih. Jadi sensor dalam tubuh kita itu merespon, ini cepet gitu kan, nggak terlalu penting. Ya udah masuk ke short term memory. Resikonya lupa tadi ya. Jadi gara-gara ya shortcut, gara-gara cepet gitu loh. Jadi sensor dalam tubuh kita melalui panca indera kita itu menangkap sinyal-sinyal bahwasanya ya itu bukan sesuatu yang penting. Jadi masuknya ke short term memory. Nah, kita kan nggak mau tuh bahwasanya apa yang sudah kita pelajari dengan AI ternyata masuknya ke short term memory. Padahal kita itu pengennya masuknya ke long term memory. Kita pengennya masuk ke long term memory nih gitu. Ya karena ya biar bisa kita ingat terus-menerus gitu loh. Bahkan bisa hitungan bertahun-tahun kita masih ingat. Bahkan ya jauh lah ya hitungannya, bertahun tapi jauh banget gitu. Mungkin kita masih muda terus sampai tua itu kita masih bisa ingat banget gitu. Harapannya kan seperti itu. Jadi ketika masuk ke dalam long term memory, pengetahuan yang kita udah konsumsi gitu kan, ya itu akan sangat membantu kita. Jadi sewaktu-waktu kita bisa gunakan pengetahuan tersebut untuk sebuah momen gitulah tertentu ya. Nah, agar sebuah pengetahuan itu bisa masuk ke dalam long term memory, simpelnya ada dua konsep. Konsep pertama adalah frekuensi. Konsep kedua adalah impresi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Frekuensi maksudnya adalah seberapa sering kita itu melakukan aktivitas tersebut. Jadi ketika kita memanfaatkan AI, terus kemudian kita baca, kita pahami sebuah pengetahuan atau literatur bahasa Inggris tadi, jangan hanya dibaca sekali, saya tuh udah kelar gitu. Tapi kita baca ulang lagi, gitu. Baca ulang 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Meskipun kita udah paham, kita baca. Kalau kasusku pribadi, minimalnya aku baca 3 kali. Biasanya kayak gitu. Ketika emang knowledge-nya itu penting banget ya buat aku, misalnya. Jadi aku baca minimalnya 3 kali. Aku juga memanfaatkan AI untuk membaca literatur bahasa asing gitu loh. Nah, karena aku tahu biar nggak masuk ke short term memory, aku melakukannya 3 kali, seminimal-minimalnya. Tapi kalau emang itu penting-penting banget, aku ulang-ulang terus gitu. Nah, frekuensi gitu. Tapi kan dia bosen berkali-kali gitu. Tapi gini, memang akan terkesan membosankan, tapi poin plusnya adalah ketika berulang-ulang, kita lakukan terus-menerus, sensor dalam tubuh kita itu menganggap itu penting karena diulang-ulang terus. Sehingga ketika itu penting knowledge-nya, masuklah ke long term memory. Seperti itu ya. Next ke impresi gitu. Impresi atau kesan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dan sesuatu tersebut atau aktivitas tersebut itu punya kesan, kesannya ini nggak terkotak-kotakan harus kesan yang positif ya. Kesan negatif pun bisa aja. Yang jelas itu kesan. Ada impresinya. Kita punya impresi tertentu terhadap sebuah aktivitas atau sebuah knowledge ya gitu. Baik positif maupun negatif. Secara otomatis otak kita merespon itu penting. Masuklah ke long term memory tadi.
Nah, maka dari itu biasanya kalau kita belajar, biasanya di sekolah-sekolah kan, adalah guru itu menciptakan suasana yang menyenangkan. Karena harapannya ketika menyenangkan ada impresi. Ketika ada impresi yang positif, masuklah ke long term memory tersebut. Jadi itulah engineering gitu loh dalam sebuah pendidikan. Dan itu cukup normal dan memang harus, kalau bisa memang seperti itu. Ada sebuah engineering situasi, oke, sebuah ekosistem dalam pembelajaran biar menciptakan impresi tadi. Oke, yang aku bilang tadi kan kalau kita berulang itu bosen. Berarti biar nggak bosen, kita harus mengengineer situasinya biar kita nggak bosen, kita senang dan otomatis itu masuk ke dalam long term memory. Tapi impresi tidak terkotakkan hanya positif saja. Sesuatu yang buruk itu bisa. Misalnya pengetahuan tersebut itu cukup menantang atau enggak bahkan mendebarkan atau menakutkan atau apapun itu yang konteksnya negatif, itu juga bisa kita ingat gitu begitu lama karena masuknya ke long term memory tadi. Nah, poinnya adalah di sini ketika kita mau memanfaatkan AI untuk memahami literatur bahasa asing, mulai dari sekarang kita upayakan, kita engineer, kita coba adjust situasinya, agar masuk ke long term memory pengetahuannya. Dengan cara apa? Dengan cara mudahnya, yaitu kita fokus kepada frekuensinya, kemudian kita tambahkan impresinya. Terserah, frekuensinya harus berulang-ulang. Minimalnya kalau kasusku pribadi adalah 3 kali. Kalian bisa tambah 4, 5 gitu. Tapi yang jelas jangan 1. Berarti nggak ada frekuensi kalau 1 gitu. Terus impresi. Tambahkan dengan impresi. Jadi ketika kalian mungkin membaca menggunakan AI, kalian sembari melakukan sesuatu. Atau enggak kalau kalian bacanya di laptop ya misalnya pakai AI gitu kan. Ya udah laptop kalian mungkin kalian kasih apalah kayak gitu kan. Biar ada impresinya. Kayak gitu. Itu adalah konteks yang cukup membantu ya. Ketika kita itu mau memanfaatkan AI sebagai shortcut kita untuk memahami literatur bahasa asing. Itu syukur-syukur kalian pun juga belajar bahasa Inggris. Jadi double, kalian pakai AI dan kalian pakai skill bahasa Inggris untuk memahami literatur bahasa asing. Sehingga menurutku ketika kalian pakai tools double skill seperti ini, itu bisa menciptakan impresi yang cukup bagus juga. Harapannya seperti itu. Well, itu aja kurang lebihnya. Semoga ini membantu teman-teman untuk belajar lebih baik lagi ke depannya dan menjadi pribadi yang lebih baik dan menginspirasi atau enggak punya influence bermanfaat juga lah intinya di sekitar kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.